Kali ini saya akan perkenalkan kata-kata majemuk yang ada komponennya tori atau toru. Jadi kata torimas itu sebenarnya sebuah kata kerja ya. Artinya mengambil, masuk grup 1 dengan akhiran ri atau ru ya, torimas. Jadi toru gitu misalnya. Kalau bentuk mas ya torimas, kalau toru bentuk kamusnya. Nah, jadi kata ini artinya ngambil dan banyak sekali kata majemuk di mana pakai komponen kata-kata ini ya, torimas ini. Dan biasanya sebagai kata majemuk kan kadang ada dua kata kan paling tidak. Nah, dua kata. Kalau kata torimas ini kata majemuk yang menggunakan komponen torimas ini kadang-kadang torinya bisa ada di depan, kadang-kadang ada di belakang. Jadi kalau misalnya di depan, nanti bacanya jadi tori, bla 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 bla. Kemudian kalau dia di belakang, bla 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 bla, toru atau torimas gitu ya. Nah, jadi kata-kata semua yang akan saya masukkan di sini adalah dalam bentuk kamusnya. Sehingga akhirannya nanti pasti u gitu ya. Kalau nanti bentuk masnya, silahkan coba diubah sendiri. Nah, karena saya pakainya bentuk kamus ya, dan tadi kata-kata torinya itu bisa di depan atau di belakang, sehingga perhatikan baik-baik penggolongan kata kerjanya. Ketika sudah jadi kata majemuk, dia masuk ke yang level yang mana? Ke golongan yang mana? Gitu ya. Jadi kan itu nanti berpengaruh di konjugasinya, bentuk-bentuk perubahan yang selanjutnya. Seperti itu ya. Jadi kita mulai aja dari yang pertama. Kata yang pertama adalah uketoru. Uketoru ini gabungan dari kata ukemas dan torimas. Ukemasnya artinya menerima. Torimasnya artinya ngambil. Jadi nerima dan ambil gitu. Nah, uketorimas ini atau uketoru ya, masuk kata kerja grup 1 dengan akhiran ru. Kemudian modenya adalah transitif. Nah, menerima dan ngambil itu kira-kira gimana ya? Misalnya contoh nih, kalau kita dikasih email, ada attachment-nya. Emailnya kita terima, attachment-nya kita ambil. Nah gitu ya. Uketorimas. Uketotte kudasai gitu misalnya. Tolong terima mailnya gitu ya. Nah, contoh kalimat, kare wa kanojo no okurimono uketotta. Dia menerima, secara tidak langsung juga mengambil ya, menerima dan ngambil hadiah dari dia gitu ya, dari cewek gitu misalnya, dari pacarnya itu boleh juga ya. Karewa kanojo no okurimono uketotta. Dia menerima hadiah dari pacarnya gitu misalnya. Kata berikutnya adalah torikomu. Torikomu gabungan dari kata torimas dan komimas. Torimas itu ngambil. Jadi ini torimasnya ada di depan ya. Kalau tadi uketoru, nah torunya di belakang. Sekarang torikomu, torinya di depan. Kemudian torimas itu ngambil, komimas itu artinya kayak kita nyemplung gitu ya. Nyemplung ke dalam suatu yang ada kayak ramai gitu misalnya. Komimas ya, komimas itu saya sering menggunakan kata dalam bahasa Indonesia itu nyemplung saya bilang. Misalnya kayak kita nyemplung ke air gitu kan. Itu kan kalau kita nyemplung air berarti kita nyemplungin diri kita ke kumpulan air, begitu kan? Airnya lebih banyak dari kita. Nyemplung kita ke sana. Komimas itu seperti itu dan tidak harus air ya gininya ya. Bisa juga nyemplung ke keramaian gitu kan. Nyemplung ke keramaian itu kan berarti kita nyemplung ke orang yang sudah ramai di sana. Tuh. Nah, komimas itu seperti itu. Nah, ketika torikomu jadi ambil dan nyemplung. Gimana? Kalau digabung torikomimas itu jadi kayak kita ngambil barang, kemudian barang itu kita masukin ya entah kemana gitu ya. Ambil, masukin kayak gitu. Mungkin contoh gampang, angkat jemuran. Lagi hujan, mau hujan ya. Angkat jemuran tuh kita kan jemurannya kita ambil, kita bawa masuk. Nah, dalam rumah itu kan sudah banyak ada kayak baju dan lain-lain. Nah, itu dianggap
jemurannya tuh nyemplung ke dalam kumpulan baju-baju itu ya. Jadi itu tori komu. Nah, contoh kalimat misalnya gini. Moshi ame ni nattara sentaku mono tori konde. Misalnya turun hujan, tolong jemurannya ya, cuciannya diangkat, dimasukin. Tori komimas. Oh ya, ini kata kerja grup 1 ya, dengan akhiran mu. Jadi nanti kalau bentuk T dia tori konde, tori koma nai gitu misalnya. Gitu ya, kalau bentuk nai. Itu tori komu. Kata berikutnya adalah tori ageru. Tori ageru itu gabungan dari kata torimas dan agemas ya. Torimasnya ngambil, agemasnya tuh ngangkat. Ini kata kerja masuk grup 2. Karena kata agemasnya itu yang menentukan ya. Kata yang belakangnya itu kan menentukan. Ini katanya masuk ke grup 1 atau grup 2. Atau grup 3 bahkan. Ya, jadi tori ageru masuk grup 2 ya. Torimas tadi sudah saya bilang artinya ngambil. Agemas mengangkat. Ambil dan angkat. Gitu. Ini bisa juga untuk benda ini ya, mengungkapkannya untuk benda yang solid, benda yang nyata. Jadi ambil dan angkat itu bisa. Tapi bisa juga untuk dipakai kayak kita lagi meeting nih, ngebahas sesuatu, kita mau bahas topik. Nah, topik itu kita ambil, kita angkat. Itu jadi toriagemas juga. Bisa dipakai seperti itu ya. Dalam artian tidak selalu benar-benar ngangkat. Mengangkat untuk dibahas gitu bisa juga pakai kata toriagemas ini ya. Contoh kalimat misalnya gini. Kare no teiyang wa hanashi ni toriageru hodo no koto mo nai. Proposalnya dia tidak perlulah sampai kita bahas, nggak perlulah kita sampai angkat gitu untuk dibahas gitu ya maksudnya. Ya. Jadi kayak itu. Kare no teiyang wa hanashi ni toriageru hodo no koto mo nai. Kayaknya proposalnya dia tidak seperlu itu deh untuk diangkat gitu. Itu tori agemas ya. Kata berikutnya adalah tori kesu. Tori kesu ya. Tori keshimas itu. Jadi torimas dan keshimas. Torimasnya artinya ngambil, keshimas itu artinya menghapus. Ini masuk kata kerja grup 1 dengan akhiran si dan modenya adalah transitif. Jadi ambil dan hapus itu kira-kira gimana? Ambil dan hapus itu kayak kita gini ya. Kalau bahasa Indonesia lebih enaknya itu kayak menarik kembali gitu. Apa yang bisa ditarik kembali? Ucapan, statement gitu ya. Itu pakai tori keshimas. Sehingga artinya itu kayak menarik kembali gitu ya. Contoh kalimat misalnya Kare wa watashi ni tsuite itta koto o tori keshita. Dia telah menarik kembali ucapannya tentang saya ya. Kare wa watashi ni tsuite itta koto o tori keshita. Dia sudah menarik kembali ucapannya tentang saya gitu ya. Itu tori kesu ya. Tori keshimas. Kata berikutnya adalah tori kaeru. Tori kaeru ya. Jadi ada torimas dan kaemas. Torimasnya ngambil, kaemas ya. Kaemasnya ini artinya mengganti, mengexchange, mereplace. Ini modenya adalah transitif. Kaemas ya, tori kaeru ya. Kalau dia di dalam bentuk yang kamus mungkin hampir kepleset. Bisa jadi nanti kita ngartiinnya tori kaeru, kaerunya kaeru pulang itu bukan ya. Kaemas, tori kaemas ya. Jadi ambil dan ganti. Ini menurut saya tidak terlalu kompleks ya. Ambil dan ganti itu kan berarti bisa aja kayak apa? Ada yang kotor gitu misalnya dibalikin, ambil lagi yang baru ganti. Nah gitu. Jadi menurut saya nggak terlalu sulit ya ini ya. Menukar juga kan. Jadi ambil dan tukar gitu jadinya. Contoh misalnya. Koreo aoi no to torikaete kudasai. Koreo aoi no to torikaete kudasai. Tolong tukar ini dengan yang biru. Koreo aoi no to torikaete kudasai. Tolong tukar ini dengan yang warna biru. Kata berikutnya tori dasu. Tori dasu, gabungan dari kata torimas dan dashimas.
Ini masuk kata kerja grup 1 dengan mode transitif ya. Torimas, ngambil, dasimas itu mengeluarkan. Jadi ambil dan keluarkan. Nah, ini juga menurut saya simpel ya. Dalam bahasa Indonesia juga diartikannya seperti itu, tidak ribet. Jadi kayak kita ngambil, keluarin. Ngambil apa misalnya? Ngambil kunci dari saku, ya. Poketokara kagio toridashimasu. Gitu. Gampang ya. Torimas dan dashimasu, toridasu. Kemudian kata berikutnya adalah torikumu. Nah, tadi kan torikomu, sekarang torikumu ya. Ini gabungan dari kata torimas dengan kumimas ya, torimas dan kumimas. Torimasnya ngambil, kumimas itu kayak merangkai. Menjalin. Ambil dan jalin. Gimana itu maksudnya? Bisa juga kayak mengunite, mengassemble gitu ya. Kumimas itu seperti itu. Ini masuk kata kerja grup 1 ya. Grup 1 dengan akhiran mu. Torikumu. Kemudian modenya transitif. Intransitif ya. Modenya intransitif. Jadi ambil dan kaitkan. Ambil dan jalin. Agak nggak nyambung ya. Jadi torikumu itu artinya adalah kita kayak menggeluti. Menggeluti apa? Menggeluti bidang. Suatu bidang gitu misalnya ya. Kita kalau menggeluti bidang itu kan otomatis kayak kita terunite dengan bidang apa yang kita geluti itu kan. Kayak kita terjalin gitu. Misalnya juga menggeluti sebuah project. Nah, itu bisa torikumu ya. Torikunde gitu misalnya. Kalau dia bentuk T. Ya. Nah, misalnya contoh kalimatnya gini. Sono sakka wa atarashi hon ni torikundeiru. Sono sakka wa atarashi hon ni torikundeiru. Si pengarang novel itu, si penulis itu gitu ya, sedang menggeluti project buku barunya gitu ya. Sono sakka wa atarashi hon ni torikundeiru. Pengarang itu sedang menggeluti proyek buku barunya. Kata berikutnya adalah torimodosu. Torimodosu itu berarti dari torimas dan modoshimas. Torimas ngambil, modoshimas mengembalikan. Masuk grup 1 ya dengan akhiran si. Mode transitif ya. Nah, jadi torimodosu ambil dan balikin itu gimana maksudnya? Ambil dan kembalikan itu kayak gini. Ya kalau barang bisa ya, sudah ngerti pasti artinya kalau barang. Yang kita ambil kita balikin. Nah, selain barang yang solid, torimodosu ini juga bisa dipakai kayak kita bicara gini. Performa kita sendiri ya. Misalnya kita berapa kali jawab soal itu kan. Biasanya jawab soalnya lancar, tahu-tahu jeblok. Tapi setelah jeblok, pelan-pelan lancar lagi. Nah, itu berarti performa kita torimodoshimashita. Kembali performa kita. Torimodosu bisa dipakai untuk kata-kata seperti itu juga ya. Jadi bukan hanya ngambil dan kembaliin barang yang solid. Performa kita, kemampuan kita itu juga bisa dipakai torimodosu. Misalnya contoh kalimat gini. Yatto honchoshi o torimodoshita. Yatto honchoshi o torimodoshita. Akhirnya balik lagi aku ke performaku yang sebenarnya gitu ya, ke situasiku yang sebenarnya gitu ya. Honchoshi o torimodoshita. Itu ya, kembali dalam artian seperti itu. Berikutnya adalah beberapa kata benda yang pakai kata torimas juga. Tapi ini kata benda ya, bukan kata kerja kayak yang tadi sudah itu. Pakai kata torimas juga ini. Kita coba mulai dari torihiki. Transaksi. Torihiki itu artinya transaksi ya. Jadi kata torimas dan hikimas. Torimas itu kan ngambil. Hikimas itu narik. Ngambil dan narik. Nah itu mungkin kalau orang bertransaksi mungkin kelihatannya kayak gitu ya. Ada orang ngambil barang, orang narik duit yang dibayarin. Nah gitu.
Ngambil barang, narik duit gitu ya. Jadi tori hiki itu kata benda, artinya adalah transaksi ya. Kata berikutnya masih kata benda ya, pakai kata tori. Ada kata kikitori. Kikitori itu gabungan dari kata kikimas yang artinya mendengar dan torimas yang artinya ngambil. Jadi dengar dan ambil gitu. Ya kalau dalam bahasa sederhananya ini cuma mendengar gitu aja ya. Tapi mendengarnya ini dengan tujuan ada kita yang mau kita mengerti. Ada intisari di hal yang kita dengerin itu yang mau kita ambil. Jadi menurut saya kikitori mas ini cocok untuk dipakai mengungkapkan mendengar, tapi dengerin berita, dengerin pembicaraan, dengerin misalnya tes ada audio kan, tes listening, tes cokai gitu ya. Ada yang kita denger di sana untuk ngejawab soal gitu kan. Nah, itu cocok pakainya kikitori. Kikitori yosimas gitu ya. Tapi kalau misalnya dengerin lagu, nah ini menurut saya kurang cocok. Karena kalau kita dengerin lagu kan sifatnya entertain aja, untuk kita enjoy kan. Bukan untuk kita ada intisari yang mau kita ambil gitu. Menurut saya begitu ya. Nah, contoh kalimat misalnya gini. Anata no koe ga togirete ite kikitori nikui desu. Suaramu yang terganggu itu bikin susah dimengerti. Ya. Anata no koe ga togirete ite kikitori nikui desu. Suaramu yang keganggu itu terhalang atau terganggu lah itu bikin susah didengar, susah dipahami jadinya. Nah, seperti itu ya, kikitori artinya mendengar dalam artian kayak dengerin tes, dengerin berita, dengerin sebuah statement gitu ya, dengerin pembicaraan gitu. Itu kikitori mas ya. Jadi ada versi kata kerja, ada versi kata bendanya juga. Nah, tadi itu dua kata benda ya, ada tori hiki dan kikitori. Nah, itu tadi berapa kata majemuk yang pakai komponen tori, bisa di depan, bisa di belakang. Kan buktinya tadi ada kata yang tori bla 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 gitu kan. Dan ada yang belakangnya bla 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 toru. Nah, gitu juga ya. Ya, seperti itu kurang lebih untuk video kali ini. Mohon maaf kalau penjelasannya berbelit-belit. Silahkan subscribe untuk yang belum. Kita ketemu lagi di video berikutnya.